Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, anak-anak Ibu kelas 12 SMK Negeri Pertanian Terpadu Provinsi Riau. Ibu doakan kalian semoga selalu sehat walafiat, semangat belajar darinya, terus harus happy apalagi belajar dengan Ibu Ami. Nah, di sini ketemu lagi dengan Ibu Ami di mata pelajaran PKK Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Ini video pertama Ibu loh yang Ibu bikin sengaja buat kalian semua. Karena apa? Karena Ibu merasa mungkin masih ada keraguan di antara kita. Karena kemarin sempat Ibu udah ngasih 2 modul ya, 2 bahan ajar Ibu tentang materi produk dan jasa. Terus Ibu juga udah ngasih tugas-tugas, kuis. Jadi Ibu rasa mungkin masih banyak yang masih ragu, terutama kalian-kalian yang sudah membaca tapi terlalu banyak sih bacaannya gitu. Jadi sengaja Ibu bikin video ini. Jadi Ibu akan jelaskan beberapa poin-poin yang penting ya, dan ini juga akan memperkuat kalian supaya kalian tidak ada lagi rasa ragu, dilema, galau, bahkan bingung dengan materi Ibu. Nah, gimana? Udah gak sabar kan mau lihat video Ibu? Kalau gitu jangan lupa dulu subscribe, like, and comment, dan ketik di kolom komentar itu nama kalian dan bikin apa aja komentar yang tentang video ini. Semoga kalian suka dan mengerti ya dengan penjelasan Ibu di sini. Kalau gitu, mari kita sama-sama simak video berikut ini. Ya, video pembelajaran yang akan Ibu jelaskan tentang materi produk dan jasa di KD 3.16 mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, sebelum Ibu jelaskan tentang materi produk dan jasa, Ibu akan sedikit ngasih gambaran nih buat kalian. Sekarang ini kan kita sudah masih mengalami pandemi corona. Jadi sempat kemarin perekonomian di Indonesia sempat turun. Kita juga berapa minggu kita PSBB, tidak boleh keluar rumah mungkin, dan yang boleh keluar rumah itu hanya orang-orang tertentu yang benar-benar sangat membutuhkan untuk keluar rumah. Nah, di situ pemerintah menganjurkan kita untuk beberapa hal ya harus kita lakukan. Yang pertama pasti cuci tangan menggunakan sabun. Terus kalau tidak ada sabun atau air mengalir, kita bisa menggunakan sanitizer dan wajib menggunakan masker. Nah, selain itu juga bisa disinfektan di rumah atau di kantor atau dimanapun kalian berada. Nah, di sini muncullah ide-ide wirausahaan karena melihat keadaan di Indonesia, kita harus menggunakan sabun ya, cuci tangan. Akhirnya muncullah orang yang berjualan sabun. Terus selain sabun juga orang langsung membuat sanitizer, karena sempat waktu itu sanitizer yang ada di Indonesia harganya sangat melambung, sangat tinggi gitu. Akhirnya sehingga orang susah untuk mendapatkan sanitizer. Jadi sempat ada video viral itu petunjuk-petunjuk kalau di rumah kita juga bisa bikin sanitizer sendiri ya. Nah, yang ini juga nomor 3, masker. Sempat ya harga masker di apotek itu sangat mahal. Satu kotak yang biasanya isi 50 bisa dapat Rp50.000, sekarang bisa sampai 400-500-an ribu ya, bahkan sampai jutaan. Sehingga lebih muncul lagi nih ide-ide orang yang kreatif gitu. Gimana caranya orang-orang tetap aman menggunakan masker tapi tidak membutuhkan biaya yang sangat mahal. Nah, dari situ muncullah ide bikin masker kain ya, bikin masker kain. Di situ bisa lebih hemat, lebih irit ya, karena itu tidak sekali pakai, jadi bisa dicuci berulang kali. Terus dengan berbagai macam model dibikin untuk anak-anak, bahkan untuk orang dewasa. Nah, terus yang terakhir juga disinfektan. Ini biasanya orang yang mungkin takut rumahnya masuk virus atau kantor-kantor, jadi di sini dibantu oleh disinfektan biar virus-virus itu hilang. Nah, dari 4 ini bisa dikatakan itu adalah produk ya. Ya, ini adalah produk yang digunakan untuk orang lain, masyarakat. Nah, contoh dari produk itu ada barang yaitu sabun ya, sabun. Terus sanitizer juga bisa dijadikan barang, masker juga barang ya.
Nah, terus yang kedua ada pelayanan. Pelayanan di sini muncul lagi nih ide-ide dari rumah sakit karena orang-orang pada takut masuk ke dalam rumah sakit. Akhirnya muncullah ide bikin drive-thru, rapid test dan swab di rumah sakit. Nah, contohnya ada di Rumah Sakit Pekanbaru Eka Hospital, itu hanya di depan rumah sakit ya. Jadi kita naik kendaraan, kita bisa ikut tes rapid atau swab. Nah, banyak juga orang yang berpikir lagi, aduh takut ngeri masuk ke rumah sakit, apalagi udah masuk ke lingkungan walaupun cuman di depan rumah sakit masih mengerikan. Nah, muncul lagi nih ide-ide baru ya, orang kreatif, itu namanya rapid test dan swab home service. Jadi di sini kita bisa pesan sama orang rumah sakit, jadi orang itu datang ke rumah kita, itu namanya home service. Jadi dia datang ke rumah, kita melakukan tes, dan ini biasanya lebih aman ya, lebih aman terutama kalau ada anak kecil. Jadi kita nggak perlu lagi ke rumah sakit dan biayanya pasti lebih mahal dibandingkan kita drive thru ke rumah sakit langsung. Nah, di sini juga ada nih orang punya ide lagi gitu, kesulitan orang bikin disinfektan sendiri, akhirnya muncul lagi ide-ide yang kita bisa menyewa atau menelpon orang untuk disinfektan rumah kita sendiri. Jadi ada orang datang yang untuk menghilangkan virus-virus, menyemprot disinfektan biar aman rumahnya. Jadi kita cuma tinggal nunggu, duduk, mereka ngerjakan dan kita langsung bayar. Nah, ini dikatakan adalah jasa ya, jasa. Jadi bukan barang lagi gitu, ini jasa. Oke, nah dari sini sudah sedikit ada gambaran ya tentang produk dan jasa. Oke, mari Ibu akan jelaskan detail-detailnya materi produk dan jasa. Yang pertama, produk. Nah, sebelumnya kalian harus tahu nih apa itu produk. Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan kepada pasar agar menarik perhatian, akuisisi, penggunaan atau konsumsi yang dapat memuaskan suatu keinginan atau kebutuhan ya. Produk ini juga perlu dipahami sebagai salah satu variabel yang menentukan dalam kegiatan usaha. Jadi kalau kita mau melakukan usaha, kita harus tahu dulu produk apa sih yang harus kita bikin ya, karena ini hal yang paling penting ya, karena tanpa adanya produk di suatu perusahaan tidak akan dapat melakukan kegiatan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Jadi contohnya nih, kita mau jualan ya, kita nggak tahu produk apa yang harus kita jual ya kan. Kalau misalnya kita nggak tahu, otomatis kegiatan tersebut tidak bisa kita lakukan. Oke, yang kedua, yang B, karakteristik produk. Nah, karakteristik produk ini ada 3. Yang pertama, awet atau tahan lama ya. Jadi para konsumen tahu ya, orang yang melakukan konsumsi itu tentunya sangat menyukai produk yang tahan lama dan awet. Kenapa? Kalau misalnya cuman sehari 2 hari, orang akan rugi dong untuk beli gitu. Jadi orang lebih mau membeli produk itu yang jangka waktunya itu bisa tahan lama, bisa awet. Contoh misalnya kita beli ponsel ya, ponsel yang harganya sedikit murah tapi memiliki daya tahan yang lama, bisa bertahun-tahun. Jadi kita nggak akan merasa rugi. Nah, yang kedua itu perawatannya yang mudah. Jadi masyarakat juga sangat menyukai produk yang dapat mudah untuk dirawat. Misalnya seperti pakaian atau sepatu ya, atau apapun ya yang gampang orang melakukan perawatan. Misalnya sepatu ya, sepatu itu kan gampang ya, kita membeli barang terus kita bisa bersihkan sendiri ya, terus atau pakaian bisa kita cuci sendiri, kita bisa melakukannya itu di rumah sendiri. Jadi orang-orang akan lebih senang memiliki produk perawatan yang mudah dilakukan itu. Terus selain itu juga ada murah. Nah, ini orang Indonesia nih ya, kalau pengennya sih murah, apalagi dapat diskonan yang besar ya. Tapi bukan berarti murah tapi kualitasnya juga murahan. Jadi di sini masyarakat lebih senang dengan harga yang dijual produk itu dengan relatif murah, tapi kualitasnya juga cukup baik ya. Murah tapi bukan murahan gitu. Oke, selanjutnya atribut produk. Jadi atribut produk ini ada 5. Yang pertama, merek ya. Kenapa harus ada merek? Ya iya dong, kalau nggak ada merek kita nggak tahu mau promosiin apa, kita mau beli apa. Jadi harus tahu mereknya
Misalnya kita membeli apa ya, alat elektronik, biasanya kita akan melihat itu merek apa ya. Kalau mereknya itu, oh biasanya itu lebih bagus loh, oh kalau mereknya ini biasanya kualitasnya jelek. Jadi dari merek itu kita bisa melihat bagus atau tidaknya suatu produk ya. Terus kemasan, yang kedua kemasan, packingnya ya. Kalau misalnya kemasan itu bagus, otomatis orang juga akan senang. Sebagai apa, tujuannya juga bisa sebagai pelindung. Kemasan yang bagus itu yang tidak gampang sobek, baru dipegang dikit udah sobek gitu ya. Nah, jadi orang-orang tidak akan suka. Jadi orang tuh maunya pengen kemasannya yang bagus, bahannya juga bagus, terus punya daya tarik ya. Jadi nengok kemasan aja orang udah menarik, pengen coba, udah pengen beli ya. Terus yang terakhir, yang ketiga maksudnya ada label. Label ya, label di sini juga berhubungan dengan pengemasan. Jadi label di sini untuk menyampaikan sebuah informasi tentang produk dan perusahaan tersebut. Terus ada layanan perlengkapan, terus juga ada jaminan ya. Jaminan di sini garansi. Biasanya orang lebih senang tuh kalau beli alat-alat elektronik ini ada jaminannya, minimal itu setahun ya, atau 2 tahun. Misalnya kita beli kasur lah, kan ada tuh kasur yang memiliki garansi 5 tahun. Kalau seandainya kasurnya sudah nggak empuk lagi atau sudah koyak atau apapun, itu bisa kita balik lagi ke perusahaan tersebut terus bisa diperbaiki. Nah, orang-orang akan lebih senang itu kalau kita membeli suatu produk itu ada jaminannya. Terus kualitas produk. Nah, produk itu harus berkualitas ya. Apa itu kualitas produk? Kualitas produk adalah kondisi fisik, fungsi, dan sifat suatu produk, baik barang atau jasa, berdasarkan tingkat mutu yang diharapkan. Nah, biasanya kualitas produk ini salah satu kunci persaingan di antara pelaku usaha yang ditawarkan kepada konsumen. Konsumen selalu ingin mendapatkan produk yang berkualitas sesuai dengan harga yang dibayar. Nah, jadi maksudnya kalau produk yang kita beli itu memiliki kualitas yang bagus, otomatis masyarakat akan mau beli lagi, akan senang gitu ya kan. Apalagi sekarang dengan gampang ya mempromosikan barang, apalagi kalau kita misalnya membeli di perusahaan A ya, kita senang kualitas barang yang digunakan, yang dijual mereka itu bagus, kita suka kan, kita bisa ngomong ke teman-teman atau kita ngomong ke keluarga. Nah, jadi kita juga puas, dan perusahaan pun juga akan senang. Nah, ini kualitas produk itu juga harus penting ya. Terus ada klasifikasi produk. Nah, klasifikasi ini berdasarkan yang pertama ada wujudnya. Nah, disinilah dia, ada barang, ada jasa. Apa bedanya? Barang adalah produk yang berwujud fisik, sehingga bisa dilihat, diraba atau disentuh, dirasa, dipegang, disimpan, dipindahkan, atau dan lain-lainnya. Yang itu yang ibu bilang tadi, contoh barang tadi ada sabun, kan sabun bisa disentuh, bisa dilihat ya. Terus apalagi yang ibu jelasin tadi, gambaran tadi ada sanitizer, masker, itu jelas itu barang ya. Nah, kalau jasa kebalikannya, kalau jasa ini aktivitasnya, aktivitas, manfaat, dan kepuasan yang ditawarkan untuk dijual, dikonsumsi pihak lain. Contoh bengkel, salon, hotel, atau yang tadi bisa mungkin home service, datang ke rumah untuk tes rapid dan swab ya. Jadi jasa itu aktivitasnya, bukan sesuatu yang berwujud fisik yang bisa dipegang tadi. Nah, contoh-contoh jenis jasa ya. Jasa ini banyak, salah satunya ada jasa tentang perumahan seperti sewa kamar hotel, apartemen, usaha tani, dan lain-lainnya. Terus ada juga usaha rumah tangga. Nah, ini yang sangat dibutuhkan ya. Sekarang ada termasuk air minum, perbaikan rumah, reparasi alat rumah, kebersihan, perawatan kebun. Jadi orang-orang sekarang udah senang hidupnya, tidak perlu lagi membersihkan rumah hari Minggu padahal udah capek kerja atau udah capek sekolah. Jadi tinggal panggil aja, orang bisa datang untuk merawat kebun di rumah kita. Terus ada rekreasi dan kesukaan. Ini contohnya misalnya ada gelanggang hiburan, rekreasi misalnya kayak Taman Alamayang ya. Terus apalagi tuh yang ada di jalan-jalan Pekanbaru.
ya, itu untuk rekreasi. Terus ada juga perawatan pribadi, misalnya perawatan kecantikan, binatu pakaian ya. Terus ada perawatan medis dan kesehatan. Ini perawatan gigi. Jadi kalian tidak perlu lagi takut, sekarang sudah banyak banget orang buka usaha untuk perawatan gigi, mau pakai behel, bersihkan karang gigi ya. Terus perawatan sakit di rumah sakit dan periksa dokter. Jadi jangan pernah takut ya kalau kita sakit, jangan pernah takut untuk berobat ya, karena kalau kita sudah sakit otomatis itu sangat berbahaya untuk fisik kita. Terus ada pendidikan. Pendidikan di sini misalnya kita mau buka jasa guru private nih, atau guru les, guru ngaji. Nah, kebetulan sekarang kan sekolah-sekolah masih tutup. Mana tahu ada guru-guru di sini yang punya kemampuan, potensi bisa buka les ngaji untuk datang, atau dia yang datang ke rumah atau anak yang datang ke rumah, tapi sesuai dengan protokol kesehatan. Terus juga ada jasa bisnis, misalnya jasa hukum, akuntan dan lain-lain. Terus asuransi bank atau jasa finansial. Di sini bisa contohnya asuransi, jasa kredit, ya, pinjaman dan lain-lain. Terus transportasi, ya, kan nggak semua orang juga punya alat kendaraan sendiri ya, baik motor maupun mobil. Jadi banyak orang yang juga membutuhkan penyewaan mobil, taksi online ya. Sekarang juga ada Gokar, ya, Gojek, ya, busway dan lain-lainnya. Ini sangat menguntungkan buat kita semua. Terus komunikasi ya, kalau zaman dulu masih ada warnet wartel ya, mungkin sekarang udah susah untuk dicari warnet wartel di Pekanbaru karena semua orang punya handphone ya, punya telepon, terus punya komputer. Ini dia, apalagi sekarang kita daring online, ini sangat dibutuhkan komputer, laptop atau handphone ya, karena dari jarak jauh bisa menjadi lebih dekat. Nah, tadi ada yang pertama berdasarkan wujud, sekarang berdasarkan daya tahan. Daya tahan yang pertama ada barang yang tidak tahan lama, ada yang barang tahan lama. Kalau tidak tahan lama itu biasanya habis dikonsumsi hanya satu atau beberapa kali pemakaian doang ya. Jadi di sini sifatnya biasanya lebih kurang 1 tahun, seperti sabun. Ya, sabun itu mungkin sebulan sudah habis ya, yang botol berapa mili. Itu pasta gigi atau minuman kaleng, nggak sampai setahun. Ya, terus kalau barang tahan lama, nah tahan lama ini kebalikannya dari yang tidak tahan lama. Ini biasanya beberapa kali ya, lama itu biasanya dan lebih dari 1 tahun pemakaian. Misalnya alat elektronik kayak handphone tadi, terus mesin cuci, lemari es ya, biasanya 5-10 tahun, tergantung juga. Kalau kalian makainya kasar kayak handphone, suka dibanting-banting, kelahi ini sama samuan, dah banting set ya, besoknya juga hancur. Jadi tetap juga ya sesuai dengan penggunaan, dan tapi nggak seperti kayak sabun aja kalau setiap hari mandi, apalagi dengan cuaca yang panas, biasanya mandi 2 kali, ini bisa di rumah sampai 5 kali ya, amit-amit ya 1 minggu sudah habis juga sabunnya. Oke, ini perbedaan barang dan jasa. Jadi masih bingung ya, apalah bedanya barang dan jasa? Sedikit-sedikit masih ngerti, Bu. Ini dia. Kalau barang itu berwujud ya, berwujud tadi nampak jelas fisiknya. Kalau jasa tidak. Terus barang ini bisa disimpan, mau di lemari kek, mau di dalam dapur kek, mau di tas, itu bisa disimpan. Nah, kalau jasa kan nggak bisa disimpan, mana bisa salon disimpan ya. Terus diproduksi lebih dulu baru dikonsumsi. Nah, kalau ini bersamaan waktunya. Terus penjualan kembali dapat dilakukan. Misalnya kita beli sabun nih, kita beli di grosirannya 1 pak ya, bisa kita jual lagi dengan teman-teman dengan keuntungan yang sedikit ada gitu. Nah, kalau jasa itu tidak dapat dijual kembali. Terus produk mudah distandardisasi, kalau ini sulit. Terus komunikasi dengan konsumen itu sangat rendah kalau barang. Nah, kalau di sini tinggi karena kan di sini menjual barang aja. Kalau ini kan kita melayani ya. Kalau pelayan misalnya kayak pelayanan salon tadi kan butuh komunikasi yang tinggi dengan konsumennya. Terus kualitasnya bersifat objektif, kalau ini subjektif. Dan terakhir banyak menggunakan proses mesin ya buatnya ya. Kalau ini menggunakan proses manusia SDM-nya.
Oke, nah kualitas jasa tadi ada kualitas produk di kualitas jasa. Kalau kualitas jasa ini sering didefinisikan sebagai usaha pemenuhan dari keinginan pelanggan serta ketepatan penyampaian jasa dalam rangka memenuhi harapan pelanggan. Ya, jadi kualitas jasa ini ada dua faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, jasa yang diharapkan dan jasa yang dipersepsikan. Kemarin ada ya di LKPD Ibu tanya tentang kualitas jasa ya. Jadi bila jasa yang diterima, berarti yang diterima itu yang mana ini, yang di persepsi ya. Oh bukan, di ekspektif ya, ekspektif. Berarti bila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan jasa yang diharapkan ya. Berarti bila jasa yang diterima atau dirasakan sesuai dengan yang diharapkan, maka kualitas jasa dipersepsikan itu baik dan memuaskan. Nah, jadi jasa yang diterima itu melebihi harapan pelanggan, maka kualitas jasa dipersepsikan sebagai kualitas jasa yang ideal. Tapi bila jasa yang diterima lebih rendah daripada yang diharapkan, maka kualitas jasa sangat bergantung pada kemampuan penyedia jasa menyediakan jasa kepada konsumen secara kontinu dan konsisten. Nah, ini maksudnya begini loh. Kan ada dua ya kualitas jasa. Yang pertama yang diharapkan, yang kedua yang diterima. Jadi kita itu sebelum melakukan pelayanan jasa, kita juga punya yang namanya harapan ya. Jadi mengharap jasa yang kita lakukan ke orang itu, contoh misalnya salon ya, kita berharap orang-orang bisa puas dengan hasil urut kepala keribat itu dengan durasi yang begitu lama, terus pijitannya juga lebih enak, lebih kuat, terus pelayanannya juga lebih ramah. Nah, ternyata yang diterima oleh pelanggan itu justru melebihi dari harapannya. Dari harapannya tadi seperti itu, urutnya lebih lama, terus pelayanannya juga lebih enak, lebih kuat, lebih senang gitu. Yang diterimanya juga jauh lebih dari itu gitu. Ternyata durasi yang diharapkan misalnya hanya 10 menit, 15 menit, ternyata bisa sampai 30 menit. Terus pelayanannya juga enak, ruangannya ber-AC, terus tempatnya bersih, higienis, terus musiknya juga menggunakan musik salon yang bikin kita semakin rileks gitu. Jadi akhirnya apa yang diharapkan, yang diterima oleh pelanggan itu lebih tinggi dari yang diharapkan. Nah, makanya kualitasnya harus berarti lebih baik dan memuaskan. Oke, standar kualitas itu ada beberapa. Yang pertama, keandalan, ketanggapan, kemampuan, mudah diperoleh, keramahan, komunikasi dapat dipercaya, keamanan, memahami pelanggan, dan bukti nyata yang kasat mata. Ini standar kualitas ya. Jadi kita tuh dalam melakukan kualitas itu harus andal ya, harus tanggap, mampu, mudah diperoleh, dan lain-lain. Nah, gimana? Udah ngerti semua nggak penjelasan Ibu? Sudah paham semua nggak? Semoga kalian mengerti, kalian makin yakin, makin jelas suka dengan materi PKK ini. Nah, kalau begitu sampai ketemu lagi di video berikutnya, di pertemuan kita berikutnya, dan selalu pantau terus YouTube kesayangan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.